gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zarr ya, meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Wassalalim Islam. Baik, saya mendapat kesempatan eksklusif untuk berbincang langsung dengan the most wanted, most searched nih saat ini. Saya nggak tahu, mungkin semua orang sedang surfing untuk mencari siapa sebenarnya Joseph Jean Paul, tapi di Salatiga lebih dikenal sebagai Cindy Paul ya, betul ya? Saya mau sapa dulu. Saya panggilnya Pak Pastor Paul nih. Pak Paul, apa kabar? Luar biasa. Bagaimana Anda rasanya hanya dalam beberapa pekan, mungkin 1 pekan atau 2 pekan saja, menjadi orang yang sangat terkenal dan dicari, bukan hanya dicari oleh warganet, tapi dicari oleh kepolisian, dicari oleh KBRI, dan semua orang yang melihat dan menyaksikan bagaimana unggahan-unggahan di YouTube Anda? Jadi artis dadakan dong. Oke. Tapi kenapa saya yang diviralkan sama wartawan gitu loh? Oke. Tentu menjadi viral karena ruang publik adalah platform pilihan dari Pak Paul. Entah itu positif atau negatif, tergantung siapa yang menerima perspektifnya. Tapi secara hukum memang Pak Paul sekarang sedang menghadapi ya perspektif kepolisian juga, bahwa kepolisian saat ini sudah menetapkan ada dugaan ujaran kebencian, lalu kemudian menetapkan adanya juga dugaan penodaan atau penistaan agama, belum lagi Anda dapat red notice. Nggak ada rasa takut sedikit pun, Pak Paul? Enggak, biasa aja. Saya mau tahu sebenarnya Pak Paul, turning point-nya Anda membuat akun ini atau mungkin YouTube ini dengan metode Anda apologetik ya, kalau tidak salah ya. Itu apa sebenarnya sih? Apa turning point-nya? Titik baliknya untuk membuat itu apa? Saya berapologetik kan sudah sejak 2015. Saya nulis 2 buah buku ya, nulis 2 buah buku apologetik, 1 apologetik praktis, 1 historis, kritik historis. Kalau apologetik itu kan saya menjawab semua tuduhan-tuduhan dari dalam tanda kutip lawan ya, bukan musuh ya, tapi lawan kita yang menyerang iman saya. Namun dalam ketika saya menjawab itu, sementara saya aktif di dalam dunia apologetik dan saya kembali melayani Tuhan, saya banyak sekali juga melihat ketimpangan-ketimpangan. Jadi di dalam apologetik itu akhirnya saya bisa meluas sampai ke kritik sosial, kritik politik, kritik agama, tetapi itu semua tetap pijakan dasarnya dari apologetik. Itulah sebabnya saya banyak sekali mengungkap masalah historis. Pak Paul, pertanyaan saya kan ketika kita mau masuk ke ranah-ranah yang sangat keilmuan, begitu kan harus ada background-nya. Tapi background Anda untuk kemudian punya saya pikiran... Saya ada background teologi. Terus saya kan juga ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan tahun 99 ya, pertama kali di sebuah sinode. Dan saya juga sekolah teologi. Saya 2 kali sekolah teologi dan saya sekarang sedang S3 teologi. Di luar negeri? Iya. Oke, karena kan yang kita tahu semua bahwa background pendidikan dari Pak Paul adalah alma mater dari UKSW. Oh ya, tapi S1 itu saya sama S2 saya di UKSW, tapi nggak ada kaitannya dong. S1 Fakultas Pertanian, S2-nya Magister Manajemen selesai? Kurang tesis. Saya harus bilang pemikiran Anda radikal. Kenapa radikal? Karena mengakar. Pertanyaan saya, ini fondasi Anda untuk mengatakan ada lawan saya, itu siapa yang menunjuk lawan Anda? Nah, orang-orang yang menyerang iman Kristen. Jadi yang saya bela adalah iman saya. Saya mempertanggungjawabkan iman saya ketika iman apa yang saya yakini dari kitab suci saya diserang oleh orang-orang ini. Oke, jadi Anda punya kian banyak gitu tenaga Anda untuk kemudian melawan semua orang yang punya kritik atau pemikiran kritis terhadap keyakinan Anda. Ya, karena saya kan memberitakan Injil. Kalau saya memberitakan Injil, orang kan pasti bertanya. Orang bertanya, saya jawab. Ada orang yang bertanya memang ingin tahu, ada orang yang bertanya karena ingin menghina. Dan sebagian besar orang-orang yang ada di media sosial bertanya karena ingin menghina. Sampai mereka tega bohongin kalau mereka bekas biarawati, bekas pastor. Itu semua, dan mereka dengan dasar itu, mereka bilang, saya lebih tahu daripada orang Kristen. Oh, itu sudah penistaan terhadap agama sebetulnya. Tetapi kami tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melaporkan mereka, walaupun teman-teman banyak yang marah ya. Pertanyaan saya, apakah Anda selalu merasa benar dengan apa yang Anda jelaskan kepada pendebat-pendebat Anda? Bukan merasa benar, yang saya yakini itu yang saya katakan. Kebenaran itu sangat relatif loh. Yang absolut itu hanya Tuhan sendiri. Kalau sudah mati kita ketemu Tuhan, baru nanti kita tahu yang benar yang mana. Jadi semua lawan-lawan debat Anda ini sekarang semua bereaksi terhadap Anda?
Saya punya masa lalu yang tidak baik. Makin terkenal saya, makin baik apa enggak? Orang bongkar semua masa lalu saya, habiskan saya kan. Dan saya sudah diviralkan sejak 2016. Cuman kan memang saya mengajar yang efektif melalui Facebook dan YouTube. Facebook saya sudah bolak-balik tuh di take down sama Facebook. Bahkan saya yakin teman-teman dari kepolisian pun mendapat informasi saya dari Facebook. Silakan diklarifikasi. Ya saya nggak tahu karena pada kenyataannya Facebook yang orang-orang Kristen lebih sering di take down daripada teman-teman yang Muslim. Itu kita sudah coba berkali-kali. Saya sudah tes. Banyak orang sakit hati sama saya dulu saya kejam sekali, jahat sekali. Ya ketika saya kecewa dengan pendeta-pendeta, saya sudah bertekad mau jadi Islam, ya seperti para mualaf-mualaf itu. Saya kan bilang wah saya akan terkenal nih. Nah, tetapi kemudian saya ketemu Tuhan Yesus, saya nggak jadi dan saya bilang saya minta mati aja Tuhan. Saya sudah dipulihkan, mati aja. Soalnya kalau saya nggak mati, nanti hidup saya penuh dengan rasa malu. Banyak nggak yang berpikir Anda gila dengan Anda menyatakan ini? Semua nabi di zamannya disebut gila. Jadi Anda mau sebutkan Anda nabi bahkan di zaman apa? Bahkan Tuhan saya pun, Yesus, pernah disebut gila. Ya, saya nabi ke-26. Harusnya Ini untuk benar-benar saya harus klarifikasi lagi. Benar-benar itu sebuah satir atau benar-benar yang diyakini dalam hati yang paling dalam oleh Pak Paul? Nah, itu tergantung yang mendengar, bukan tergantung saya. Karena di dalam iman saya, di dalam apa yang saya pelajari, ya tidak ada orang yang mengaku dirinya nabi. Orang yang menganggap dia nabi, bukan dirinya sendiri yang menganggap dirinya nabi. Sebagai seorang pengajar ini kan backgroundnya kasih sayang untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Anda tidak takut atau khawatir untuk menyesatkan orang-orang yang baru merangkak untuk belajar agama, apapun keyakinan yang mereka pilih, Pak Paul? Anda nggak khawatir malah menyesatkan mereka? Tidak, tugas saya adalah meneruskan kehidupan beragama. Karena banyak orang itu beragama bukan bertuhan. Kalau dia bertuhan, maka dia akan cari jalannya Tuhan. Kekristenan sebetulnya bukan agama, tetapi kekristenan menjadi agama ketika di tangan para organisator dan para pengurus-pengurus ini yang membuat aturan-aturan, ritual-ritual, simbol-simbol. Bahkan di gereja-gereja hari ini saja simbol-simbol dan ritualnya nggak ada satupun simbol dan ritual di gereja yang dilakukan oleh para rasul, oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Jelas harus membedakan antara beragama dengan bertuhan. Jadi ada banyak sekali yang saya kembalikan orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan, yang kepahitan hatinya, marah. Tetapi kemudian dia kembali, iya saya salah selama ini. Saya tidak mengampuni diri saya sendiri dan tidak mengampuni musuh-musuh saya. Pak Paul tidak khawatir dengan banyak emblem yang sudah dilekatkan ke Pak Paul dan plus hukum yang sedang berjalan saat ini dan tersangka juga terhadap 2 pasal sejauh ini. 2 pasal berat, sangat berat loh Pak Paul. Ini kalau sampai Anda kemudian diamankan, bagaimana emblem, saya harus sebutkan ya, emblem penista agama. It's not something that we can be proud of di dalam hidup kita. Kita nggak bisa bangga dengan hal seperti itu. Nah Pak Paul tidak ada berpikir 2 kali untuk, oke, saya sudahi sampai di sini. Di Eropa nggak ada penistaan agama.